Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi, Bu. Baik, Selamat pagi, Bu. ya oke. Pagi, Terima kasih Bu. atas kehadirannya di praktikum evaluasi sensori Web 3 ya. Gak berasa, dua kali lagi kita selesai nih. Oke, di materi ini, Web 3 ini kita akan bersama-sama melaksanakan praktikum sensori untuk materinya uji pasangan berarah dan uji afektif atau hedonik nanti kita coba. Oke, sekarang mungkin bisa dibuka videonya biar saya bisa melihat rekan-rekan semua persiapannya seperti apa. Oke, sudah disiapkan semua ya, berarti alat dan bahan. Saya sambil share screen. Hmm, Sudah, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang uji pasangan berarah dan uji hedonik. Yang akan kita lakukan pertama adalah uji pasangan berarah dulu. Uji pasangan berarah berarti kita pakai sampel si kacang bersalut ya. Mereknya Garuda dan dua kelinci. Oke, silahkan rekan-rekan mempersiapkan dulu sampel. Langsung sih dua-duanya kita nyiapin sampel, nanti ujinya satu-satu. Silahkan untuk uji pasangan berarah, sampelnya adalah, oh ini, ada kacang bersalut Garuda dan dua kelinci. Siapkan wadah yang sama bentuknya. Lalu, gini ya. Oke, siapkan wadah yang sama bentuknya, siapkan nampan. Lalu masukkan sejumlah kacang bersalut ke dalam suatu wadah. Jadi satu wadah, satu sampel, satu wadah, satu sampel. Untuk sampelnya silakan diberikan label yang terdiri dari 3 digit angka acak bebas. Sebentar. Gambar ya, Bu ya? Ya, gimana? Kalau kode acaknya 3 ya, Bu? Ya, 3 digit angka acak. Ini mah gampang ya, tinggal dimasukin aja. Oh, berapa banyak? Terserah, Bu, atau gimana? Terserah, asalkan sekiranya tidak terlihat banyak salah satu yang lebih banyak gitu. Mungkin kayaknya berapa ya? 20 kali ya? Apa Oke. kebanyakan? 10 aja deh, 10 aja. 10 per wadah. Oke, lagi-lagi 3 digit angka acaknya bebas. Ya, Bu, jadi ini per wadahnya kita isi Ya, kacang Garuda ya? ya, kacang Garuda 10, kacang dua kelincinya 10 di wadah Oh, sampel. dicampur berarti gitu ya, Bu ya? Oh, tidak dicampur, dibedakan wadahnya. Oh, oke. Oke. Setiap Berarti wadah. nanti total wadahnya 3 wadah kacang kelinci, 3 wadah kacang Garuda gitu.
Tidak, wadah sampelnya satu wadah sampel kacang kelinci, satu wadah Mm-mm. sampel kacang Garuda. Oh, oke. Jangan lupa diberi kode. Ya, nanti kalau sudah selesai, siapkan juga sampel untuk uji afektif. Nah, untuk uji afektif kita menggunakan sampelnya Roma, Kongguan, dan Hatari ya kemarin ya. Oke, silahkan disiapkan. Ini sampelnya. Oke, jadi nanti untuk uji afektif, sampelnya satu wadah, mungkin cukup satu malkis aja. Jadi satu wadah, satu malkis. Karena kita ada tiga malkis, eh, berarti ada tiga wadah, satu malkis. Terus nanti diberikan kode acak. Maaf, satu wadah, dua potong malkis ya. Biar sama sih. Dua potong markis dan pastikan potongan markisnya utuh gitu. Kalau memang ternyata tidak utuh, bisa dihancurkan aja biar tidak terlihat perbedaan antar sampel. Jadi kalau bisa yang utuh-utuh ya. Nah, untuk sampel yang sudah selesai disiapkan, silahkan difoto. Jangan lupa kelengkapannya selain ada sampel, siapkan juga air mineral dan borang penilaian. Lalu bisa difoto. Nanti kita ujinya bareng-bareng. Ibu ini biskuitnya juga diberi kode ya? Ya,
Biskuit-biskuitnya diberi kode 3 digit angka acak. Oh ya. Oke, udah selesai semua. Belum Bu, sebentar. Oke, Belum, Bu, masih mau foto. oke. Silakan nanti difoto buat kelengkapan dokumentasi di laporan. Oke, yang udah selesai, sampelnya sekarang disimpan dulu di belakang dan bersihkan semua merek-merek yang ada di depan kalian. Disimpan merek-mereknya. eh Apa tadi ada kacang dan malkisnya disimpan di belakang. Pokoknya di depan kalian bersih untuk pengujian. Jangan lupa tadi 3 digit kode angka acaknya dicatat ya, biar tahu yang mana sampel apa, yang mana sampel apa. Maksudnya yang dicatat sampel merek biskuitnya gitu. Iya, dicatat sendiri, misalnya kode angka acak apa, itu sampel merek sampelnya apa gitu, Mbak. Oh. Mm. Tapi itu nanti disimpan, catatan itu disimpan di belakang. Oh, oke, oke. Pokoknya di depan
Eh, Teman-teman semua hanya sampel bersih, sampel tanpa ada merek apapun. Baik, Bu. Hmm, oke, apakah sudah siap semua? Bu, sebentar. Oke. Bu, ini yang kacang juga dicatat nanti Iya, mereknya. iya, iya. Semua sampel dicatat kode dan merek biar tidak tertukar nanti. Dicatatnya di catatan lain ya. Oke, jadi sekali lagi semua di hadapan teman-teman sekarang kosong ya, kosong dulu, jangan ada apapun. Semua sampel, semua merek simpan dulu di belakang. Nanti kita ambil satu-satu. Nah, iya, Mbak Gabriela sampelnya simpan dulu biar gak ini biar fokus. Sampelnya ya. Ya, nanti kita baru ambil Oh, oke, oke. ketika mau nguji. Sampelnya Simpan dipindahin dulu. ya, Bu. Iya. Oke, bersih ya di depan. Nah, sekarang pengujian pertama adalah uji pasangan berarah. Uji pasangan berarah sampelnya apa? Apa Kacang. sampelnya? Kacang. Kacang, Bu. Ya, oke. Nah, tadi kan ada dua ya. Sekarang sampelnya diacak, diacak-acak aja. Maksudnya urutannya kan mungkin tadi kalian masih ingat. Nah, sekarang coba diacak beberapa kali gitu. Lalu baru letakkan di depan kalian. Ini foto lagi nggak, Bu? Ya, tadi kan sudah difoto ya Mbak Gabriela. Kalau udah Iya. mah udah biarin aja, nggak usah lagi. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pengujian uji pasangan berarah. Ya. Sekarang tuh, ya. Oke, sekarang teman-teman silahkan isi dulu formulir pengujiannya. Kalau yang mau pakai laptop, silahkan pakai laptop. Yang ada formulirnya, silahkan di formulir. Nama, begitu. Kelengkapannya dituliskan dulu. Oke, udah ya. Selanjutnya silahkan minum
air mineral untuk membilas indera pengecapan kalian sebelum mencicipi sampel. Lalu, ciciplah sampel dari piring yang paling kiri. Oke. Nah, kita lihat sampelnya. Gini. Oke, ciciplah sampel yang paling kiri. Atributnya ada kerenyahan, rasa, dan aroma. Jadi silahkan rasakan bagaimana kerenyahan, rasa, dan aromanya. Lalu, setelah mencicipi, kemudian silahkan kalian minum air mineral lagi untuk menetralkan. Jadi sebelum menilai, kalian ingat-ingat rasanya seperti apa. Oke. Rasa dari sampel paling kiri. Terus diingat nih, terus jangan pokoknya kalian rasakan sampai kalian ingat rasa kerenyahan dan aroma dari sampel tersebut. Setelah kalian ingat, silakan minum. Minum lagi untuk menetralkan indera pengecapan kalian. Lalu selanjutnya barulah kalian cicip sampel yang paling kanan. Jangan dinilai dulu. Jadi cicip dulu sampel paling kanan. Nah, ketika kalian mencicipi sampel yang paling kanan, kalian sudah tidak boleh mengulang lagi ke sampel sebelumnya. Jadi fokus mencicipi satu-satu gitu, jangan ngulang-ngulang ya, jangan dibalik, jangan coba-coba lagi. Terus abis itu silahkan minum lagi air mineral, lalu barulah kalian menuliskan respon kalian di borang atau di formulirnya. Tuliskan kode dari sampel yang menurut kalian lebih enak, lebih renyah, dan lebih beraroma dibandingkan sampel lain. Kalau misalnya kalian tidak bisa merasakan perbedaan, tebak aja gitu. Dan silahkan berikan komentar kalian terhadap atribut kerenyahan, rasa, dan aroma dari em, kacang tadi. Begitu. Silahkan. Hmm. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Jadi ini dicobain dulu semua, baru kita Hmm. isi borangnya ya, bukan Ya, benar. satu-satu. Ya, kalau ini cicipin dulu satu-satu. Per sampel ya, jangan bolak-balik. Sampel yang paling kiri dulu, setelah itu minum, baru cicip yang sampel sebelah kanan. Diingat-ingat rasa, aroma, dan kerenyahan. Ibu, berarti nanti yang diisi yang paling kita suka hanya kode yang paling kita Suka, suka gitu, atau ya. semuanya Ditulisnya kode yang hanya yang kita paling suka. hanya yang Misalnya, kita paling suka ya. kerenyahan yang mana yang paling suka gitu. Rasa yang mana yang paling suka, aroma yang mana yang paling Oh, suka. oke, kasih Ibu. Oke. Oh ya Bu, maaf ada pertanyaan lagi. Mm-mm. Kan kalau kacang kan agak bisa gampang ya ngebedainnya. Mm-mm. Kalau biskuit kan kayaknya beda rasanya juga ya Bu. Nanti biskuit nanti silahkan Oh, fokus ini dulu kacang kacang dulu ya. ya. Ya, kacang dulu. Oke, makasih Ibu. Oke. Aku lagi baju. Kalau naik nanti aku itu. Bu, maaf saya ada pertanyaan. Iya, Mbak. Kan ini yang kode contoh uji Hmm. kerenyahan rasa dan aroma. Ya itu Mm-mm. kan masing-masingnya nilainya tuh di atasnya ada kolomnya masing-masing 3 kolom ya.
Misalnya saya Ya, udah pilih kode yang paling saya suka. ya. Nah, isinya di mana, Bu? Ini ada contoh sudah saya tunjukkan di layar. Heeh. Nih, jadi tuliskan di kerenyahan, misalnya, Oke. tuliskan kode sampel yang kalian suka. Oh, yang diisi kodenya ya, bukan centangan itunya ya. Ya, kodenya. Baik, terima kasih. Ini ya, rekan-rekan, silakan ditulis. Komentarnya juga diperlukan ya. Oh ya. Baik, apakah sudah selesai semua melakukan pengujian pasangan berarah? Udah, Ibu. Oke, yang sudah silakan dibersihkan kembali sampel-sampel yang ada di hadapan teman-teman, dibersihkan, dikosongkan kembali. Lalu sekarang yang udah selesai ya, silahkan diambil sampel yang afektifnya, G afektifnya. Tapi pastikan dia teracak dulu ya, jangan sampai kalian ingat nih yang mana. Tuh, dan mulai diisi formulirnya. Oke, sekarang kita move on ke uji afektif ya, rekan-rekan semua. Nah, kalau uji afektif, respon penilaiannya nanti dalam bentuk checklist ya. Kalau tadi kan kita menuliskan angka, kode angka acak. Kalau ini kita checklist atribut mana yang paling kita sukai. Oke, sekarang cara ini instruksi pengujiannya. Silahkan minum dulu air mineral untuk menghilangkan rasa-rasa kacang atom tadi, kacang bersalut tadi. Nah, bersih, pokoknya netral. Setelah itu, barulah kalian cicipi sampel malkis dari yang paling kiri. Oke. Nah, kemudian atributnya apa yang diuji? Ada tiga, ada kerenyahan, sama kayak tadi, ada rasa dan ada aroma. Nah, ketika mencicipi, rasakan dan apa? Ya, rasakan ya, kerenyahan, rasa dan aromanya. Lalu silahkan conteng langsung ke di formulir. Jadi kan di formulir itu contohnya ada tingkat kesukaan sangat suka sampai sangat tidak suka sampai sangat suka. Nah, langsung diconteng di bagian yang menurut kalian sesuai respon. Oke, conteng, diconteng. Terus kalau sudah minum lagi, sudah penilaian sudah, terus diminum lagi air mineralnya, lalu lakukan pencicipan untuk sampel berikutnya. Dan seterusnya sampai habis. Dan di sini kalian tidak boleh membandingkan. Kalau tadi kan di pasangan berarah kalian membandingkan atribut satu sampel dengan sampel lain. Kalau yang ini tidak cukup sesuai respon kalian. Misalnya kalau ya suka, suka gitu. Oh, yang ini agak suka ya udah gitu. Tapi tidak boleh membandingkan. Oh, dibandingkan yang tadi ternyata rasanya lebih enak. Ini tidak ada perintah itu gitu. Jadi silakan cicipin saja.
dan jangan membandingkan ya. Oke, dipersilahkan. Ibu bertanya, Ya, berarti setelah menyicip langsung dicentang. iya benar. Kalau yang ini setelah mencicip boleh dicentang. Terus misalnya pas nyentang lupa nih Om rasanya seperti apa tadi ya, dicicip lagi boleh. Tapi fokus di satu sampel yang sama. Selesaikan dulu penilaian, baru minum lagi air mineral, baru boleh ke sampel selanjutnya. Tuh. Oke, tidak boleh bolak-balik ya. Fokus, fokus. Lalu untuk bagian komentar, silakan diisi. Ini juga sebagai dasar, ya, dasar kalian dalam penulisan laporan. Kalau sampelnya terlalu besar, nggak usah dihabisin juga nggak apa-apa kok. Pokoknya sampai teman-teman merasakan, jadinya lapar ya, sarapan. Ya, kalau kegedean mah nggak usah dihabisin nggak apa-apa. Ibu mau nanya Bu, Ya, silakan. ini kan apa tuh yang misalkan contoh kode nomor satu berarti di kerenyahannya dia yang di kolom satu gitu ya Bu? Ya, oke. Baik Bu, kasih. Ini
lembar kerjanya ya, saya lihat. Aktif. Nah, kayak gini. Nah, di sini kan ada 3 kolom ya. Kolom 1, 2, 3. Silakan tuliskan sampel yang pertama dicicipi yang paling kiri tadi. Tuliskan di sini sampel misalnya 001. Rasanya tuliskan juga di sini kolom pertama berarti 001 juga, aroma juga 001. Lalu nanti diconteng di 001 ini tingkat kerenyahan menurut masnya tuh apa? Misalnya suka kah? Terus rasanya seperti apa? Misalnya netral atau aromanya sangat suka. Lalu nanti setelah selesai penilaian sampel 1, lanjut lagi untuk penilaian sampel 2. Ditulis lagi di sini kode sampelnya di kolom selanjutnya. Tuh. Punya yang habis, Bu. Enak. Doyan. Oke, udah pada selesai? Mas Saiful udah selesai? Bu mau nanya, Masih Bu. bingung? Oh iya, silakan siapa nanya. Sudah, Bu. Untuk komentarnya tuh Mm. ditulis gimana ya, Bu, contohnya? Kalau di Bebas nih, misalnya eh sorry, kode A rasa lebih manis gitu, aroma susu lebih terasa, sementara untuk aroma Malkis yang lain lebih tercium apa karamel gitu atau apa. Oh ya. Ya, oke oke. Bu, berarti kalau untuk komentar Hmm? di bagian ini membandingkan nggak apa-apa ya, Bu? Untuk di komentar nggak apa-apa, tapi setelah pengisian penilaian. Untuk Jadi oh, penilaiannya nggak boleh. oke, siap. Terima Hmm. kasih, Bu. Oke. Ya, atau mungkin, oh, di sampel 1 rasa susu kuat gitu. Gulanya tidak terlalu banyak. Terus sampel 2 apa? Gosong gitu, warnanya gosong. Penampakannya gosong, kan ada yang seperti itu.
Baik, yang udah selesai. Sekarang kita mengisi respon ya di spreadsheet. eh saya kirimkan link spreadsheetnya biar bisa mengisi di sana. Oke. Ya, silakan bisa diakses. Nanti muncul ini. Ya, apalagi nih Bu? Oke, kita di respon pasangan berarah dulu ya. Silakan teman-teman isi bagian pasangan berarahnya. Di sini saya tuliskan kodenya G dan D. Oke, G itu untuk kacang bersalut Garuda, D itu untuk dua kelinci. Kan teman-teman soalnya beda-beda ya ininya tadi kode angka acaknya. Nah, silahkan diisi. Oke, diisinya seperti apa? Nah, ini kita lihat. Diisinya adalah angka satu dan 0 ya, binomial lagi. Jadi, eh, angka yang kalian pilih, apa sih? Sampel yang kalian pilih di borang, silahkan dituliskan angka satu. Jadi yang dipilih adalah angka satu. Yang tidak dipilih berarti angka 0. Jadi satu dan 0 ya. Nah, mungkin biar tidak tumpang tindih, di sini bisa tuliskan nama panelis ya, teman-teman ya. Di sini namanya. Nah, silahkan dituliskan. Salah-salah Mbak Tri. Mbak Tri itu panelisnya tetap satu, namanya di kolom sebelahnya. Ya maaf, maaf Bu. Iya gitu. Nah, benar Oh, Mas di Haris. sini ya Bu ya. Ya, kita ada berapa orang ya hadir ya? Satu, dua, 13, 12. Oke. Mungkin di sini Bu mau tanya Bu. ya. Untuk yang D itu kan yang tidak disuka berarti nol gitu ya Bu ya. Gimana yang sampel apa? Pengujian apa? Yang D. Kan yang saya pilih yang G ya. Oke, berarti Yang D itu D-nya nol. 0. Ya, Oh iya. nggak selalu mesti D-nya 0 ya. Maksudnya siapa tahu ada yang lebih Oh, suka D gitu. It's okay. Ibu, maaf saya nggak bisa ngisi. Kenapa, Mbak? Bisa dibantu nggak? Ini Boleh. nggak bisa diklik Oke, oke. buat tulis namanya. Sini aja ya, nomor 13. Iya. Ya, yang mana yang mau Em, diisi? saya pilih yang G satu, Oke. D-nya 0. Oke, rasa? Rasanya G-nya satu, Hmm. D-nya 0. Oke, Aromanya juga satu sama. nol ya. Oke, Iya. Terima kasih, Bu. yuk. Sip, sip. Salah kan jelek. 10 aja.
Maaf Bu, boleh bantu saya juga nggak Bu? Oke, boleh. Tadi Ini udah Mbak saya siapa? simpan kok nggak Ira Bu, Ira. Oke. Ya, silakan. 10 Mm-mm. Rasa. 01 Oke. 10. Oke. Terima kasih banyak Bu. Yuk. Satu lagi siapa nih? Oke, nah ini untuk eh pasangan berarah ya. Siapa nih Mbak Puri? Silakan dituliskan. Kurang satu lagi siapa ya? Nah, yang belum mengisi silakan dilengkapi. Sambil menunggu teman-teman semua melengkapi, di sini kita buka juga yang bagian hedonik. Ah, tari ya bener. Bagian hedonik, silahkan kalian isi. Nah, ini kan ada panelis nih. Di sini ada panelis. Di sini ada atribut kerenyahan, rasa, dan aroma. Lalu di sini ada R, kode R, KG, dan H. Nah, teman-teman silahkan isi. R itu adalah Roma, KG itu kongguan, dan H itu Hatari. Nah, teman-teman isi respon sesuai yang kalian isi di formulir. Kan di formulir ini ada 7 respon. Nah, teman-teman tadi ngechecklist di bagian mana? Misalnya tadi eh, untuk yang apa Roma ternyata checklistnya di sangat suka di 7 berarti. Nah, silakan tulis di sini 7 gitu. Di sini misalnya untuk rasa Roma misalnya tadi eh, 5 gitu ngechecklistnya di bagian mana. Nah, silakan diisi berdasarkan eh checklistan tadi, checklistan angkanya yang ditulis adalah angkanya. Monggo disilakan. Oh Untuk iya, namanya ditulis nggak Bu ya? iya deh, biar nggak tumpang tindih ya di Ya, sini sip, sama sip. di belakang aja. Silakan ditulis namanya di kolom belakang. Ya, Ibu, boleh Ya, bantu lagi Bu? boleh Nama boleh. Ira. Ira. Ya, oke. Ira nomor 7. Ya, silakan. Roma 5. Kerenyahan dulu ya. Iya, Ibu. Roma 5. Nah, rasa. Kongguan Oh, oke. Kongguan 4. Mhm. Hatari 7. Oke. Rasa. Yang rasa Roma 5. Mhm. Kongguan 5. Mhm. Hatari 7. Oke. Aroma Roma 6. Oke. Kongguan 5. Mhm. Hatari 7. Oke. Terima kasih banyak lagi Bu. Oke. Kemudian saya juga meminta tolong. Ya, di bawah Ira nih. Ya, Silakan. oh, Roma Hmm. kerenyahannya 7, Hmm. rasanya 7, Oke. Oh, sorry, rasa aroma, Roma ya. iya, Oke. aromanya juga 7. Oke. Terus kongguan Hmm. kerenyahannya 2, Hmm. rasanya 2, Oke. aromanya 4. Ya. Terus Hatari Hmm. kerenyahannya 5, Hmm. rasanya 3, Oke. aromanya 2. Sip. Terima kasih, Bu. Oke. Ibu, saya minta tolong isiin. Oke, boleh. Siapa-siapa? Puri Putri. Oh, ketutup. Puri ya. Lanjut. Ya. Roma, Hmm. kerenyahan 6. Hmm. Kongguan kerenyahan 7. Oke. Hatari kerenyahan 7. Oke. Roma, Ya. rasa 6. Hmm. Kongguan rasa 7. Hatari rasa 7. Oke.
Lanjut. Roma, Hmm. aromanya 7, Mm-mm. kongguan 7, Hmm. batari 7. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Ya, monggo yang belum dipersilahkan. Nah, jadi tabel yang pertama ini adalah rekapitulasi total ya, ada atribut total atribut gitu. Ada atribut kerenyahan, rasa dan aroma. Nah, untuk uji hedonik nanti dipisah pembahasannya per atribut. Jadi untuk kerenyahan seperti apa responnya, nanti kita copy paste gitu ke tabel selanjutnya. Rasa juga seperti apa dan seterusnya untuk aroma juga seperti apa. Iya. Oke, coba kita lihat pasangan berarah udah lengkap belum? Mbak Puri ini nol ya? Udah salah ya. Nol. Bu, saya Ya, mau minta tolong juga, Bu, buat ya isin boleh. yang tangan berarah, Bu. Oke, yang mana? Oke, pasangan berarah ya. Iya, Silahkan. Bu. Siapa? Adit, Bu. Oh, udah masuk ya? Udah, Bu. Oke, silakan. Kerenyahannya seperti apa, Mas Adit? Satu, Bu. Oke. 1, 0, Mm-mm. terus 0, 1, Oke. 0, 1. Oke. Terus sama yang hedonik, Bu, minta tolong juga, Bu. Oke. Uh, Yang hedonik ya. 5, 6, 6, Mm-mm. terus 6, 7, 6, 6. sama 6, 6, 5. Oke. Makasih ya, Bu. Oke. Ini siapa nih? Ada yang belum nih? Ya, yang belum silahkan. Masih ada waktu pengisian hedonik. Mbak Anissa satu lagi nih, Mbak Anissa. Oke, untuk pasangan berarah, eh kita ada berapa yang hadir? Kita ada 13, 12 ya. Oh, Mas Adit memang ada ya. Ada tadi yang belum masuk ya udahlah. Nah, oke, sambil menunggu mungkin nanti respon yang kurang. Jadi saya anggap ini contoh dulu ya. Nanti kan kita masih menunggu respon teman-teman yang lain yang mungkin belum mengisi maksimal sampai ya besok jam 12. Jadi kalau memang nanti sampai jam 12 Pak WIB tidak ada yang menambahkan lagi berarti data ini yang kalian gunakan begitu. Nah, untuk pasangan berarah, satu-satu ya kita bahas. Bagaimana cara membahasnya? Caranya, lakukan perhitungan jumlah respon total penilaian. Nah, ini kan kita belum jumlah ya. Kita jumlah deh. Sam. Oke, nanti kalau berubah lagi ada nambah, silakan diubah ya teman-teman di sini. Atau teman-teman punya data sendiri yang bisa merubah. Ya, intinya ini harus dicek lagi gitu berapa jumlah responnya. Nah, di sini kan kelihatan jumlah dari setiap respon. Misalnya Garuda ini 11 orang yang lebih suka kerenyahan Garuda dibandingkan dua kelinci. Lalu untuk rasa ternyata rasa dua kelinci lebih disukai dibandingkan rasa Garuda. Lalu untuk aroma ternyata seimbang. Sejauh ini masih seimbang. Nah, itu udah menjadi eh, awal pembahasan kalian. Jadi diceritakan dulu bagaimana sih jumlah respon dari setiap atribut sebelum kalian membahas lebih dalam. Oke, kemudian apalagi yang bisa dibahas? Yang dibahas adalah
Nih, kita bikin hipotesis. Nanti tuliskan di dalam laporan hipotesis kalian seperti apa. Jadi hipotesis itu ada dua, hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis awal atau H0, pernyataannya adalah selalu ya, selalu, hampir selalu, nggak hampir sih, selalu sama. Apa yang sama? Misalnya warna sampel, eh, tuliskan angka kalian, angka kode acak kalian, warna sampel XXX sama dengan warna sampel YYY gitu. Lalu misalnya tadi kan aroma, aroma sampel XXX sama dengan warna sampel YYY atau warna sampel, sorry, aroma sampel XXX tidak berbeda gitu. Boleh juga bisa nulis begitu. Intinya intinya adalah pernyataan untuk H0 selalu menyatakan kesamaan, bukan perbedaan. Kalau alternatif atau H1 itu baru menunjukkan pernyataan yang kontradiktif antar sampel atau tidak berbeda. Misalnya, aroma sampel XXX tidak sama dengan warna sampel YYY atau warna si aroma sampel YYY atau aroma sampel XXX berbeda. Karena kan tidak sama, sinonimnya adalah berbeda kan. Berbeda dengan aroma sampel YYY begitu. Jadi H0 selalu terkait, pernyataannya selalu menunjukkan kesamaan atribut antar sampel. Sementara kalau alternatif itu menunjukkan perbedaan antar sampel. Begitu, jangan kebalik ya. Ukuran bisa Bu yang H1-nya. Gimana? Misalnya Hmm? kalau dilihat dari ukuran bisa nggak Bu yang H1-nya misalnya Hmm? sampel ini lebih kecil atau lebih besar dibanding sampel ini gitu. Kalau Kalau untuk H1. pada pada aplikasinya menunjukkannya tidak, dia tidak menunjukkan lebih atau eh, lebih kecil, lebih besar, lebih disukai apa itu enggak. Dia hanya menunjukkan ini sama dan ini berbeda, gitu aja. Karena kalau kita berbicara ini lebih besar, ini lebih kecil, itu pengujiannya ada beda lagi dia. Oke. Tuh. Karena ini pasangan berarah kan. Nah, dari mana atribut apa yang harus kita tulis? Atributnya sesuai dengan atribut sensori yang kita uji. Karena tadi ada kerenyahan, ada aroma dan rasa, makanya nanti di hipotesis kalian membahas per atribut. Jadi untuk atribut kerenyahan, H0-nya adalah kerenyahan sampel kalian yang misalnya sampel Garuda sama dengan kerenyahan sampel dua kelinci atau iya 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 gitu tadi. Lalu H1-nya berarti kerenyahan sampel XXX tidak sama atau berbeda dari kerenyahan sampel YYY. Begitu. Jadi nanti berarti hipotesis awalnya ada tiga, karena ada tiga atribut, dan hipotesis alternatifnya juga ada tiga, karena ada tiga atribut juga. Begitu. Ada yang mau tanyakan? Jadi disesuaikan, pernyataannya disesuaikan dengan atribut yang kita uji. Nah, kemudian tadi kan kita udah dapat summary apa? Total, total dari setiap respon. Nah, itu kita bandingkan dengan tabel. Tabel yang mana? Tabel jumlah jumlah kritis respon benar untuk uji pasangan berarah. Tabelnya bisa diakses di link Tuton. Kita lihat ini uji segitiga duo trio pasangan berarah. Nah, ini bisa dilihat di lampiran 11 ya. Ini ada tabel jumlah kritis respon benar. Nanti diakses aja link tutonnya. Lalu apa yang dinilai? Nah, jadi dari tabel kita bisa melihat ada baris alfa.
Alfa itu adalah tingkat keper tingkat error ya, alfa. 5% atau eh 1% atau 0,1% atau dan lain-lain lah dari mulai 0,40% sampai alfanya 10%. Sorry, 1%. Nah, kalau misalnya itu tuh nunjukin apa? Kalau error, alfa atau error, misalnya saya kasih contoh alfa 0,05. Berarti tingkat kepercayaan, berarti tingkat kesalahannya itu ada 5% dari perhitungan ini. Kalau tingkat errornya atau tingkat kesalahannya ada 5%, maka tingkat kepercayaannya ada berapa persen? Kira-kira. Karena kan tingkat kepercayaan kita sebenarnya seharusnya ada 100%. Tapi kita punya error 5%, maka tingkat kepercayaannya berapa persen? 95%, Bu. 95%. Jadi dalam pengujian ini kan sensori ini sifatnya subjektif ya. Nah, karena kita subjektif, kita mencoba melakukan statistik tadi kayak memberikan respon, terus memperbanyak jumlah panelis, eh, melatih panelis itu tuh buat apa? Biar kepercayaan kita semakin tinggi. Nah, paling enggak kepercayaan kita bisa mencapai 95%. Sementara 5%-nya lagi error. Di sini kita nanti ambil aja yang kepercayaannya 5% atau 0,05 alfanya. Nah, N ini menunjukkan apa? N ini menunjukkan jumlah minimum panelis. Jumlah panelis yang melakukan pengujian. Nah, contoh ya, misalnya kita tadi kan ada berapa panelis sih? Kita ada 12. Mana tadi? Nah, ini. Ada 12 panelis. Maka lingkari di bagian 12. Lalu alfanya berapa? Alfa 0,05-nya kita tarik ke bawah. Sejajarkan dengan 12 berarti ini 10, ya kan? Berarti apa itu artinya 10? Jadi untuk 12 orang panelis dan dengan alfa atau tingkat kesalahan 5%, maka eh atribut kerenyahan dari kedua sampel dapat dinyatakan berbeda secara signifikan jika terdapat lebih dari atau sama dengan 10 panelis yang memilih atribut kerenyahan dari salah satu contoh uji. Artinya apa? Kan 10 nih ya. Ini 10 nih, iya kan? 10. Sejauh ini kan masih 12 panelis. Nanti kalau berubah berarti berubah lagi. Berarti perbandingan kita adalah 10. Oh, gitu. Nah, 10. Salah. Di mana sih nulisnya enaknya? Nah, misal contoh di sini. Berarti 10 panelis ya. Nah, kita lihat di sini. Apakah di atribut kerenyahan sudah menunjukkan lebih dari atau sama dengan 10? Sudah, Bu. Udah. Berarti untuk atribut kerenyahan, dia sudah signifikan antara sampel Garuda dan sampel dua kelinci. Berdasarkan respon dari kelas ini. Mungkin kelas sebelah ya beda. Lalu rasa. Untuk rasa, kira-kira bagaimana? Gimana? Apakah lebih dari 10? Tidak, Bu. Nah, Tidak. enggak. Kan tidak lebih dari 10 ya rasa. Berarti atribut rasa antara Garuda dan dua kelinci itu tidak berbeda nyata. Kalau dia tidak berbeda nyata, maka yang diterima H0 atau H1? A1, Bu. Nol. H0. Kenapa? Karena H0 tadi kan menunjukkan sama. 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 Kalau kerenyahan tadi yang diterima H0 apa H1? A1. H1. Terus untuk aroma.
Apakah ini lebih dari 10? Lebih dari atau sama dengan 10? Tidak. 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 Makanya juga aroma Nol. tidak berbeda nyata ya antara Garuda dan dua kelinci sehingga yang dipilih adalah hipotesis nol. Tuh. Itu yang akan teman-teman bahas pada saat penulisan laporan. Jadi tuliskan hipotesisnya seperti apa, lalu bagaimana kesimpulannya. Nanti bisa mengikuti salah satu contoh ini. Eh, bukan ini nih, bentar. Nih. Nih ya, cara membahas. Jadi hasil tabulasi menunjukkan ada berapa yang menyatakan ini, menyatakan itu. Jadi dibahasnya per atribut. Atribut kerenyahan dulu, habiskan semua atribut kerenyahan, baru bahas atribut aroma, baru atribut rasa gitu. Gini ya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa misalnya tadi kerenyahan. Kerenyahan kedua jenis kacang bersalut berbeda nyata. Berbeda nyata ya kan? Karena lebih dari 10 pada taraf signifikansi 5%, di mana yang diterima adalah H1, H1 diterima dan H0 ditolak. Di mana kerenyahan sampel XXX tidak sama dengan kerenyahan sampel YYY gitu. Nah, tadi kan udah kesimpulannya seperti itu. Sebagai pendukung alasan kalian, mungkin bisa ditambahkan teori apa sih yang menyebabkan atau yang mempengaruhi kerenyahan kacang bersalut? Apakah dipengaruhi oleh tepungnya atau dipengaruhi oleh teknik pengolahannya atau seperti apa? Nah, itu bisa masuk ke teori. Gitu. Silakan cari referensinya. Jadi lengkap, ada sensorinya, ada pengolahannya, begitu ya. Baik, untuk analisis uh, pasangan berarah, ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Masih bingung? Enggak kan? Gampang ini Mas sebenarnya. Bu, mau nanya, Bu. Ya, ya. Tadi yang alfa 5% itu apa selalu 5%? Atau dari mana ya, Bu, tadi Oke. dah? Secara umum, em, pengolahan itu kita pakai alfanya 5%. Secara umum sih. Secara Baik umum. Jadi, pengolahan, penelitian, riset gitu. itu berarti nggak berpengaruh dari jumlah panelisnya? Berpengaruh banget, banget. Jadi makanya nanti kalau ada yang nambah respon, Oh, berarti akan berubah lagi. Kenapa? Karena N kan, di sini kan di tabel itu N. Nih N. N ini kan dipengaruhi oleh jumlah panelis. oh Jadi iya. kalau misalnya nanti jumlah panelisnya bertambah 13 kah, 15 kah, itu akan berbeda lagi alfanya. Nah, itu penentuannya gimana, Bu? Misal nanti Hmm? panelisnya jadi 15 gitu. Ya, iya. Jadi Oh, jumlah tergantung ininya nih. Nih, tergantung tergantung ini berapa orang yang mengisi. Misal kalau ada yang hmm. mengisi lagi, kita Hmm. lihat di sini. Saya ini 13 nih ya. Oh, 13. Kan kita sebenarnya ada 15 atau 16 orang mahasiswa. Anggaplah mana sih? Nah, anggaplah ada 16 panelis. hmm. Maksimal deh. Berarti nanti alfanya akan berubah jadi berapa? 13, Bu. 13. Oh, Tuh. iya, iya, Nanti iya. hasilnya makanya kita tunggu respon sampai apa Minggu jam 12 siang tuh. Jadi itulah jumlah panelis maksimal yang kita lakukan di pengamatan biar bisa langsung membuat laporan teman-temannya. Jadi pastikan lagi jumlah panelisnya ya karena itu sangat berpengaruh. Semakin tinggi jumlah panelis, maka semakin tinggi pula jumlah responnya. Ya kan, misal kalian pakai panelis 140 orang. Nah, itu jumlah apa minimal responnya untuk alfa 5% adalah 83 orang. Begitu. Jadi semakin tinggi jumlah panelis, semakin tinggi juga alfanya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Udah, Bu. Oke.
Udah ya, mungkin tidak terlalu susah deh kalau yang untuk pasangan berarah. Nah, yang agak ribet, sedikit ribet, sedikit panjang urusannya adalah yang materi, yang afektif. Oke, nah kita balik ke sini afektif. Ini cuma 11 orang ya yang mengisi. Kita anggap sejauh ini ada 11 orang. Nah, di sini sebenarnya saya mempermudah. Seharusnya kalian mengisi sendiri nih, tapi saya permudah. Ini biar gampang, silakan di copy paste nanti di bagian ini kan bagian kerenyahan. Nah, ini saya bagi menjadi 3 tabel karena kan kita ada 3 respon, sorry 3 atribut. Jadi nanti teman-teman silakan di paste ke tabel-tabel selanjutnya. Ini rasa. Nanti berubah ininya ya. Ya udah deh. Rasa. Ini untuk aroma. Oke, ini biar gampang. Gimana kalau kita copy paste dulu? Tar, tar. Belum salah. Hmm, ini ada 13 sampel. Ada 3 panelis. Sebentar, sebentar. Nanti kalau ada yang nambah respon, silakan ditambahkan di bawah ya. Biar sama formulanya. Oke, ini kita ganti untuk atribut rasa dan ini untuk aroma. Nah, oke. Di sini sebenarnya sudah enak langsung kelihatan. Em, jadi untuk perhitungan afektif, nah kita mulai dari materinya dulu. Jadi dituliskan dulu di laporan nanti berapa sih jumlah panelis akhir dan atributnya apa aja yang diuji. Misal kalau di sini contohnya ada 2, ada atribut sorry, di sini atribut yang diuji adalah rasa dan ada 2 sampel. Kalau kalian kan berarti ada 3 sampel dan 3 atribut. Tapi yang dibahas per atribut ya, jangan langsung satu apa langsung tiga-tiganya dibahas. Pusing nanti jadi dibahas per atribut. Nah, kemudian dituliskan juga H0 dan H1. Ingat, H0 atau hipotesis awal menunjukkan kesamaan atau tidak adanya perbedaan. Misal, kalau tadi atribut yang pertama adalah kerenyahan, maka eh, H0 pernyataannya adalah tidak ada perbedaan kerenyahan antar sampel. Kenapa kita tidak menyebutkan tiga-tiganya sampel? Ya boleh, misalnya tidak ada perbedaan kerenyahan antara sampel A, B, dan C. Itu boleh. Tuh. Tapi intinya kalimatnya atau pernyataannya menunjukkan kesamaan atau tidak adanya perbedaan. Kalau H1 menunjukkan adanya perbedaan. Oke, perbedaan atribut antar contoh uji atau antar sampel. Mau nulisnya sampel A, B, C langsung atau menunjukkan keseluruhan sampel itu nggak masalah. Yang penting dia tidak ada perbedaan dan tidak ada perbedaan. Jadi H0 dan H1, H0 itu menunjukkan kesamaan, H1 menunjukkan pernyataan perbedaan antar atribut sampel. Atribut antar sampel gitu. Kemudian, nah ini contohnya ya, respon dari setiap panelis. Di sini ada kita tambahkan kolom, jadi per atribut, per tabel atribut, per tabel per atribut, itu kita tambahkan
kolom ke kanan dan kolom ke bawah. Kolom ke kanan ini menunjukkan tabel total panelis. Jadi kita menghitung dari setiap panelisnya, based on panelis. Kalau ke bawah ini based on sampel. Yang dihitung apa? Yang dihitung adalah YI-nya. YI itu apa? YI itu adalah sum. Nah, ini adalah secara manualnya seperti ini. Kalau yang dari contoh tabulasi itu kan em, udah apa tinggal copy paste saja, tinggal ngikutin sistem ya, langsung keluar. Nah, kalau manualnya YI itu dihitung dari penjumlahan setiap respon. 6 tambah 6, 12. 4 tambah 5, 9. Dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau sigma I, Y kuadrat IJ, ini menunjukkan eh, respon dari setiap panelis ini dikuadratkan. Jadi 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 72. 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 41. Dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu untuk kolom YI kuadrat, ini adalah em, sampel ini, sampel yang YI, respon yang YI dikuadratkan. 12 kuadrat 144, 9 kuadrat 81, 12 kuadrat 144, dan seterusnya sampai ke bawah. Itu. Kemudian tinggal kita totalkan. Oke, 12 tambah 9 tambah 12 seterusnya sampai ke bawah, ini 159. Total sigma IY kuadrat IJ 873 dan total YI kuadrat 1717 misalnya. Oke, nah itu yang kita aplikasikan di sistem ini. Ini mah harusnya udah sesuai ya. Nanti dicek lagi ya. Dan siap-siap dicek lagi juga kalau misalnya ada penambahan respon. Ingat, jadi hasil ini belum akhir karena masih bisa menunggu sampai minggu maksimal maksimal jam 12. Nah, ini adalah jumlah. Oke, kita contoh ya. Misalnya untuk atribut kerenyahan. YI dari mana YI? 5 ditambah 5 tambah 6. 16. Sigma IY kuadrat IJ dari mana? Dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 86. Dan seterusnya ke bawah. Lalu YI kuadrat dari mana? Dari 16 ini dikuadratkan. Makanya dapatnya 256. Dan seterusnya hingga ke bawah. Lalu untuk total tinggal di total aja di sum. Ini juga di sum. Oke. Begitu seterusnya juga untuk yang atribut lainnya. Ini contohnya, satu contoh aja. Kemudian bagaimana menghitung kolom total contoh uji? Kita lihat ke bawah sini. Nah, sama seperti seharusnya dengan pengisian total panelis tadi. Jadi, untuk yang pengisian YJ dihitung dari total, langsung sini aja deh. YJ itu dihitung dari total eh, per respon, per sampel. Misalnya Roma, total YJ-nya 64. Kongguan, total YJ-nya 60. Hatari, total YJ-nya 63. Lalu untuk sigma IY kuadrat IJ, oke, dari mana? Dari respon kerenyahan untuk Roma dulu. Misalnya 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat dan seterusnya sampai 5 kuadrat ini. Nah, ini kan panjang formulanya. Dapatnya 380. Begitu juga untuk Kongguan dan Hatari. Nah, lalu untuk YJ kuadrat, berarti dari YJ ini dikuadratkan. Dapatnya 4096. Dan ini menariknya. Jadi total YI akan sama dengan total YJ. Jadi kalau misalnya perhitungan kalian misalnya pas manual ya, itu kan suka banget keliru. Nah, untuk tahu apakah perhitungan kalian sudah tepat atau masih keliru, pastikan jumlah YI sama dengan jumlah YJ. Gitu juga dengan sigma IY kuadrat IJ. Jadi akan sama dengan sigma IY kuadrat
Oh, sepertinya ini salah deh, bukan IJ deh. Sigma is. Lulu. Bentar. Error ya. Bentar sebentar. Iya. Nah, oke. Sigma IY kuadrat IJ akan sama dengan sigma J Y kuadrat IJ. Ini juga, ini enggak sih. Jadi yang sama adalah kolom total YI dan kolom total sigma IY kuadrat IJ ini. Lalu sebagai tambahan di sini ada perhitungan rata-rata. Ini patut dicek juga apakah rata-ratanya sudah benar atau masih belum ya. Coba kita cek. Average. Ini kan kepanjangan nih. Nah, sama nggak tadi? Ya, nanti dicek lagi. Oke, sampai pengisian tabel rekapitulasi ada yang ingin ditanyakan? Enggak ya, karena udah enak nih tinggal copy paste aja. Iya, Jadi Bu. em, rekapitulasi awal ini yang paling berpengaruh ya. Kalau misalnya ada yang nambah, tinggal ditambahin lagi di sini ya. Ya. Oke, lalu, nah kita masuk ke perhitungan ANOVA. Sebenarnya, biar gampang, perhitungan ANOVA ini sebenarnya kita bisa akses pakai Minitab, pakai SPSS, pakai Excel Stat, banyak tuh ANOVA. Tapi kita kan masih dalam belajar, jadi kita harus tahu secara manual perhitungan itu seperti apa. Nah, di sini kalau tabel ANOVA em, akan ada akan ada kolom sumber keragaman, terus ada DB atau derajat bebas, JK ini adalah jumlah kuadrat, KT adalah kuadrat tengah, lalu ada kolom F hitung, F tabel, F tabelnya ada 5% dan 1%. Nah, beda sama yang pasangan berarah. Kalau tadi kan kita fokusnya ke satu alfa aja, ke 5% aja. Kalau yang di ANOVA, kita pakai yang 5% dan 1%. Oke, nah kemudian sumber keragamannya ada sampel, ada panelis, ada galat, dan ini ada total. Oke, kemudian bagaimana cara menghitung derajat bebas? Nah, derajat bebas, misal untuk derajat bebas contoh uji atau derajat bebas sampel, jadi jumlah sampel dikurang satu. Itu adalah DB-nya, derajat bebasnya. Misal, contoh sampel kita kan ada 3 ya, berarti DB-nya adalah 2. Kenapa? Karena 3 dikurang satu sama dengan 2. Oke, kita lihat di sini. Nah, makanya di sini DB-nya 2. Terus untuk sumber keragaman panelis. Panelis itu jumlah panelis dikurang satu. Jumlah panelis kita, nah ini kan masih 12 ya. Pastikan lagi di sini, misal karena ini ada 11, berarti jumlah panelis kita ada 11 dikurang satu sama dengan 10. Oke, mungkin biar lebih enak. Nah, ini ngisinya langsung soalnya. Nanti teman-teman juga dicek lagi apakah pengisiannya sudah sesuai apa belum. Lalu, galat. Galat ini dihitung dari mana? Dari DB contoh uji dikali DB panelis sama dengan DB galat. Makanya 2 kali 10 sama dengan 20. Lalu total berarti 2 tambah 10 tambah 20 sama dengan 32. Oke, kemudian untuk JK. Ini sepertinya sudah sesuai em, sama sistem ya harusnya. Jadi untuk perhitungan JK, sebelum kita menghitung JK, kita hitung dulu faktor koreksinya. Apalagi itu, Bu? Ini, nah, faktor koreksi itu dapat dihitung dari total YI atau total YJ yang kita kuadratkan dibagi jumlah panelis dikali jumlah contoh uji. Oke, apakah sudah sesuai? Kita cek di sini.
Nah, sebelumnya ini adalah ANOVA untuk atribut kerenyahan aja ya, atribut kerenyahan. Nanti untuk atribut rasa dan atribut aroma teman-teman olah sendiri. Di sini kah mau sendiri di Excel sendiri mah bebas. Ini contoh aja. Nah, oke. Mana ya biar enak nih, biar sini aja deh. De contoh uji jumlah contoh uji sama dengan 3 jumlah panelis ada 11. Nah, ini biar bisa. Jadi ini dikurang 1. Nah, kemudian ini dikurang 1. Oke, nah untuk faktor koreksi kita cek apakah sudah sesuai. Jadi kan tadi rumusnya faktor koreksi itu adalah jumlah ini F40 jumlah YI kuadrat, sorry, jumlah YI dibagi dengan jumlah panelis dikali jumlah sampel, gitu kan. Nah, ini kan belum kita perbaiki. Nah, jumlah panelis kali jumlah contoh uji. Tinggal kita iniin aja pembaginya ya, pembaginya yang dimainin. Berarti jumlah eh, panelisnya ada 11 dan jumlah sampelnya ada 3. Nah, ini adalah faktor koreksi untuk atribut sensori kerenyahan. Oke, selanjutnya yang dihitung adalah KT. Apa itu KT? Sorry, JK dulu masih JK. Nah, kan tadi masih FK ya, masih menghitung faktor koreksi. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadran. Nah, jumlah kuadrannya kita hitung satu-satu nih. Jumlah kuadran untuk contoh uji berapa, jumlah kuadran panelis berapa, galat dan total berapa. Cara menghitungnya seperti apa? Cara menghitungnya, ini manual ya? Enggak, Ding. Oke, cara menghitungnya, jumlah kuadran, saya berikan contoh yang jumlah kuadran sampel dulu. Menghitungnya total YI kuadrat dibagi jumlah panelis min FK. Oke, total YJ kuadrat, berarti di sini total YJ 15, sorry, total YJ yang kuadratkan, yang ini ya 12701, dibagi jumlah panelis min FK. Kita lihat. F42, berarti kan kalau untuk JK contoh uji yang digunakan adalah yang ini nih. Ya, dibagi jumlah panelis min FK. Jumlah panelisnya kan berubah nih. Jumlah panelisnya 11. Min FK. FK-nya J32. Nah, JK-nya jadi gini. Oke, selanjutnya untuk JK panelis. Nah, menghitung JK panelis rumusnya seperti apa? Sama total YI kuadrat dibagi jumlah contoh uji. Jadi pembaginya yang berbeda. Min FK. Oke, kita lihat. H40. H, bentar. Jumlah YI kuadrat. YI kuadrat. Oh, sorry yang ini. Oh, salah ya. Jumlah YI kuadrat. Benar berarti ini H. H40 per jumlah em, contoh uji. Berarti di sini min FK. FK-nya J32 ya. Oke, 10 sama. Terus kita hitung dulu sebelum kita menghitung JK galat, kita hitung JK total dulu nih. Nah, JKT tuh rumusnya apa? Rumusnya sigma I kuadrat IJ min FK. Jadi dia lebih gampang. Kita lihat sigma rumusnya sama dengan
sigma ini 1 G41 min FK J32. Hasilnya ini. Udah benar. Lalu untuk JK Galat, jadi ingat ya, perhitungannya adalah JK sampel, menghitung JK panelis, JK total dulu, baru JK Galat. Nah, JK Galat dihitung dari mana? Dari JK nih, JK Galat dihitung dari JK total dikurang JK panelis, JK sampel dan dikurang JK panelis. Makanya hasilnya adalah 28, sekian. Gitu. Kemudian untuk menghitung kolom KT atau kuadrat tengah, eh, contoh uji dulu. Jadi kita hitung satu-satu ya, contoh uji, panelis, dan galat. Nah, untuk kuadrat tengah contoh uji, cara menghitungnya kita lihat di materi. Cara menghitungnya adalah JKC atau JK contoh uji dibagi DB contoh uji. Kita lihat apakah sudah benar. Nih, JK contoh uji dibagi DB contoh uji. Hasilnya adalah KT contoh uji. Begitu juga untuk KT panelis dan KT galat. Untuk contoh kalau KT galat, JK galat dibagi DB galat. Nah, kemudian buat apa sih kita menghitung DB, JK, KT itu buat apa? Karena kita butuh nilai F hitung agar bisa kita bandingkan dengan F tabel. Nah, F hitung caranya menghitungnya seperti apa? F hitung caranya adalah KTC min KTG. KT contoh uji dibagi KT galat. Kita lihat apakah sudah sesuai. KT contoh uji, oke, dibagi KT galat. Hasilnya adalah 0,276 sekian. Nah, ini yang base-nya. Ini adalah dasar kita mengetahui apakah hasil atribut sensori kerenyahan kita itu apakah berbeda antar sampel atau tidak gitu. Nah, jadi F hitung ini menentukan hipotesis mana yang akan kita ambil. Tuh. Nah, kemudian F tabel dapat dari mana? F tabel dapat dilihat di tabel probabilitas. Ini juga sudah ada di Tuton. Yang ini nih, probabilitas. Nah, sini, probabilitas ya. Dia ada dua, alfa 0,05 dan alfa 0,01. Kita lihat dulu yang alfa 0,05. Nah, bagaimana cara membaca tabelnya? Jadi, untuk pembacaan tabel probabilitas, kita ada 2F ya. Atas itu adalah F1, sementara yang di bawah, di samping itu ada F2. Nah, F1 adalah DB contoh uji. Jadi di sini adalah DB contoh uji. Dan V2 adalah DB galat. Jadi V1 adalah DB contoh uji, V2 adalah DB galat. Oke, kita lihat di tabel. DB sampel kita berapa? 2. Berarti kita fokus V1-nya adalah 2. Lalu berapa galat kita? DB galatnya ada 20. Ini kan DB galat. Nah, kita lihat 20. V2-nya 20. Maka nilai untuk nilai F tabel alfa 0,05-nya berapa? 3,49. Benar, 3,49. Sini ya. Jadi V1 DB contoh ujinya 2, V2-nya atau DB galatnya 20, maka nilai F hitungnya, F tabelnya adalah 3,49. Kita lihat. Nah, ini kan masih salah ya. Diperbaiki 3,49. Lalu, kalau seperti itu, bagaimana dengan alfa tabel? Kalau bagaimana dengan alfa 0,01? Ini udah nilainya. Nah, nih. Alfa 0,01, berapakah nilai F tabelnya?
5,85, Bu. Oke, bisa ya. Jadi V1 DB sampel, DB sampelnya ada 2, V2 DB galat ada 20. Berarti alfa 0,01 nilai F tabelnya adalah 5,85. Makanya di sini tulis deh 5,85. Ingat, kalau jumlah panelisnya berubah, jumlah contoh ujinya berubah, maka nilai F hitung dan F tabelnya juga akan berubah. Oke. Lalu, kalau sudah dapat nilai seperti ini, apalagi nih yang harus kita bahas? Nah, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung kita lebih kecil dari F tabel, maka yang diterima adalah H0. Artinya tidak ada perbedaan antar contoh uji. Kalau kita lihat di sini, bentar, ada nggak contohnya? Oke, di sini kita lihat F hitungnya 0,276. F tabelnya 3,49, yang 5%. Kalau untuk alfa 1%-nya 5,85. Artinya apa? F hitung lebih kecil dibanding F tabel, Bu. Benar, F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Maka yang diterima adalah H0 atau pernyataan awal, di mana tidak ada perbedaan kerenyahan antara ketiga sampel malkis. Nah, berarti kalau kita ngomong tidak ada perbedaan kerenyahan antar ketiga sampel malkis, berarti kerenyahan itu sama semua. Tuh, menurut panelis yang ada di kelas ini lagi-lagi. Itu. Udah itu aja sih sebenarnya. Nah, cara pembahasnya tuh seperti ini. Jika F hitung Oke, jadi jika ini kalau misalnya F hitungnya lebih besar dibandingkan F tabel, oke, maka yang diterima adalah hipotesis kedua atau hipotesis alternatifnya, yakni ada perbedaan. Intinya kalau kita mau tahu ada perbedaan atau tidak, F hitungnya harus lebih besar dari F tabel 0,05 dan 0,01 gitu. Kalau misal dia lebih besar nilai misal F hitungnya lebih besar daripada F tabel dengan alfa 0,05, tetapi lebih kecil dari 0,01. Maka kita bisa menggunakan pernyataan bahwa oh eh, misal ya ini nih kita ganti deh, misal ternyata F hitungnya ini hmm, du misalnya 4,89, misal seperti itu ya. Nah, artinya seperti apa cara membahasnya? Berarti kan F hitung lebih besar dari 5%, tetapi lebih kecil dari 1%. Nah, kita bisa menuliskan bahwa kerenyahan malkis eh, terdapat perbedaan kerenyahan pada ketiga malkis pada taraf signifikansi 5%. Namun tidak berbeda pada taraf signifikansi 1%. Pada taraf alfa 1%. Gitu. Jadi ada perbedaan nyata. Jadi kerenyahan pada ketiga sampel berbeda nyata. Ulang. Terdapat perbedaan ter, eh, sorry ulang. Kerenyahan ya. Kerenyahan ketiga sampel berbeda nyata pada taraf signifikansi 0,05, namun tidak berbeda nyata pada taraf signifikansi 0,01. Namun, kalau misalnya ternyata F hitung kita lebih besar daripada 5% dan 1%, misal di sini 7,01. Nah, berarti kan F hitung kita lebih besar dari F tabel 5% dan 1%. Maka dalam pernyataan kita ditambahkan kata-kata sangat berbeda nyata. Ingat ya, kalau lebih dari alfa 0,05 aja,
cantumkan kata-kata berbeda nyata. Namun kalau lebih dari 0,01, maka cantumkan sangat berbeda nyata. Contoh, kerenyahan ketiga jenis sampel sangat berbeda nyata pada taraf signifikansi 0,01. 0,01 ini. Lalu berikan tanda bintang 2 di atas nilai F hitung yang lebih besar. Nah, dilihat contohnya ya. Ini ada contohnya. F hitung kita 5,39. Artinya kan dia lebih besar daripada 5%, namun lebih kecil dari 1%, alfa 1%. Maka di F hitungnya tambahkan bintang 1, karena dia lebih besar dari 5%. Tetapi kalau misalnya seperti ini nih, 7,01. Berarti kan dia lebih besar dari 5% dan 1%. Makanya harusnya di atas tulisan ini kita kasih bintang 2. Nah, gitu. Menunjukkan bahwa penilaian kita lebih besar daripada 2 F-tabel yang kita bandingkan. Gitu. Udah sih. Nanti kesimpulannya ya seperti ini. Nilai F hitung berapa? Lebih besar atau lebih kecil dibandingkan F-tabel. F-tabel tuh cara nulisnya di sini F alfa. eh Kalau 5% kan berarti 0,05. Kalau 1% kan 0,01. 0,05. 1 ini adalah DB contoh uji dan 14 ini adalah DB galat. Menunjukkan V1 dan V2 tadi. Berapa nilainya? Terus bagaimana juga dengan keadaan di pada alfa 1%? Artinya apa? Kalau yang tadi berarti artinya, kita balikin lagi biar nggak salah. Berarti kan kalau untuk atribut kerenyahan tidak ada perbedaan nyata pada atribut kerenyahan ketiga malkis yang diujikan gitu. Itu ya. Bagaimana? Ada yang bingung? Sebenarnya kalau nanti eh, apa lebih enak nanti kalau teman-teman sudah mulai coba menganalisis, harusnya tidak terlalu bingung sih. Nanti kan ada di materi ya, jadi buka aja materinya. Nah, kesimpulannya nih, tadi contohnya kita lihat gede banget. Nah, coba kalau kita bikin kesimpulan, bisa diubah ya. Kesimpulan dari pengujian ini, kesimpulan. Berarti nilai F hitungnya, nilai F hitung 0,276 lebih kecil dibanding F bisa nggak sih? Oh bisa. F 0, F gimana cara nulisnya yang kecil? Ya udah, nanti di apa yang tulisan kecil di bawah ya. F 0,05 dibanding DB sampelnya ada 2, DB galatnya 20. Sebesar berapa? 3,49. Dan F 0,01, 2 dan 20 DB sampel dan DB galat sebesar 5,85. Maka artinya atribut kerenyahan sampel atau kacang bersalut eh tidak berbeda nyata
atribut kerenyahan antar sampel, sorry, atribut kerenyahan antar sampel tidak berbeda nyata, baik pada taraf signifikansi 5% maupun 1%. Tuh. Nah, bisa juga kalian jelaskan bahwa artinya atribut kerenyahan sampel kode apa tidak berbeda nyata dengan sampel lain disebutkan boleh. Ini apa? Biar simple aja. Nah, kemudian di pembahasan juga kan kalian menyebutkan hasil ini. Bahwa ternyata atribut kerenyahan tuh nggak berbeda nyata nih. Atribut kerenyahan Malkis tuh tidak berbeda nyata antar sampel. Lalu dibahas berdasarkan teori. Kerenyahan dari Malkis dipengaruhi oleh faktor apa aja? Gitu. Apakah kerenyahan apakah kesamaan kerenyahan antar sampel ini akan bermanfaat baik atau malah sebaliknya kepada produk? Nah, seharusnya tuh kerenyahan sampel tuh kerenyahan seperti apa sih yang pengen menurut kalian yang bagus, berbeda atau enggak gitu. Itu bisa dijelaskan. Terus juga dijelaskan misalnya tadi kan jumlah oh sorry. Jadi hasil dari rata-rata ini kan kalian menghitung rata-rata juga ya. Nah, ini tuh bisa dibuatkan grafiknya. Oh, grafik ini misalnya kan ini bisa nggak ya dari spreadsheet? Harusnya bisa deh. Dibuat diagram. Ih, susah kalau pakai spreadsheet. Nanti kan dari data indah, pokoknya intinya dari data ini bisa dibuat grafik batang, mau dibuat grafik garis juga boleh. Dibuatkan grafiknya, diolah ibaratnya. Nah, itu grafik bisa masuk ke laporan, ke hasil dan pembahasan. Kalian bisa membahas, oh ternyata walaupun dia tidak berbeda nyata kerenyahan sampelnya, tetapi berdasarkan penilaian panelis, sampel Roma, Malkis Roma, ini memiliki kerenyahan yang lebih tinggi dibandingkan eh, kerenyahan sampel lain dengan nilai sebesar 5,818. Nah, ini bisa kita bulatkan ke atas. Jadi kalau 5,8 itu kan bisa jadi 6. Dengan nilai 6 yang artinya 6 itu apa tadi? Coba kita lihat. Enggak ada sih. 6, 6. Nah, kita lihat 6 itu apa? Suka. Ternyata kerenyahan dari Malkis Roma ini mendapatkan respon suka oleh 12 atau oleh 11 panelis yang melakukan pengujian. Lalu diikuti dengan kesukaan kerenyahan dari sampel Hatari yang mendapatkan nilai 5,72. Ini juga dibulatkan jadi 6. Dan respon terendah terdapat pada kerenyahan Kongguan, yakni sebesar 5,45. Atau ini bisa kita naikkan juga 5, 5,4 itu 5,5 ya. 5,45 ini juga bisa dinaikkan ke 6, tetapi responnya tetap lebih rendah dibandingkan Roma dan Hatari begitu. Jadi walaupun dia ternyata hasilnya tidak signifikan, tetapi kita bisa bahas dari jumlah rata-rata panelisnya, jumlah rata-rata respon panelis. Oke, nah mungkin ini bisa saya minta tambahkan perhitungan standar deviasi ya. Oke, standar deviasi STDEV ya. STDEV dari sini. Nah, untuk apa standar deviasi? Standar deviasi ini membantu kalian menjelaskan, menunjukkan bahwa data tersebar homogen atau heterogen.
Jadi semakin tinggi standar deviasi, maka data kalian semakin heterogen, semakin kemana-mana gitu. Semakin beraneka ragam responnya dibandingkan dibandingkan nilai standar deviasi yang semakin rendah. Ya nggak masalah karena ini kan respon kita subjektif ya, subjektif dari setiap orang. Menurut saya nggak masalah kalau terlalu heterogen. Jadi nanti ditampilkan seperti apa? Tadi kan kita berbicara misalnya, oh respon Roma lebih tinggi, nilainya 5,81. Nah, standar deviasi bisa masuk ke pembahasan kalian tadi. Jadi nilai eh, nilai kerenyahan Roma berdasarkan kesukaan memiliki rata-rata sebesar 5,818 plus minus 0,874 plus minus gitu kan. Ada simbol yang plus minus itu loh. Ini nggak tahu di sini di mana plus minus. Nah, jadi rata-rata biasanya selalu berteman dengan standar deviasi. Nilai rata-rata plus minus standar deviasi. Begitu cara menjelaskannya. Makanya di sini ditambahkan perhitungan standar deviasi. Ini juga nanti silakan dihitung. Jadi memang yang perhitungan uji afektif ini agak lebih kompleks dibandingkan eh, perhitungan pasangan berarah. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti yang untuk rasa sama aroma itu juga dibuatkan tabel ANOVA itu ya, Bu ya, sama Benar, kesimpulan. benar. Ini kan baru satu contoh atribut ya, atribut Iya. kerenyahan. Iya. Terus yang di tabel ANOVA tadi kan contoh uji sama eh, sama panulis kan dikurangi satu ya, Bu ya. Ya, Itu kenapa ya, Bu ya? iya karena kita DB itu kan ada perhitungan derajat bebas, ada alfa bebasnya. Nah, itu memang dari rumusnya itu mengurangi satu. Rumus Oh itu iya. dari rumus. Tuh. Oh iya, Bu. Tapi kalau untuk menghitung yang dari awal tuh 11 gitu ya, Bu ya. Ya, apa gimana? Tetap 11. Iya, tetap yang ini nih. Nah, jadi based on jumlah panelis kalian atau jumlah contoh uji kalian. Nanti tinggal kurang satu. Kurang satu itu bukan bukan karena pengaruh data enggak, tapi itu rumusnya sih. Oh iya, terima kasih, Bu. Oke, saya pengen ngasih contoh ini sih, ngasih contoh bagaimana menuliskan, membahas dan menampilkan data sensori. Saya lupa yang mana ya. Ntar dulu. Em, ini kali ya. Ntar ya. Ntar. Nah, sensori. Ah, oh, ini bukan grafik sih dia. Ntar. Oke, silakan sambil menunggu saya mencari contoh jurnalnya. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Mana ya? Sorry. Oh, nah, nanti respon sensori kalian bisa ditampilkan seperti ini. Ini contohnya aja sih. Jadi kan nanti ada atribut ya, tiga atribut. Nanti dibuatkan seperti ini biar enak. Lalu nanti karena ada 3 sampel per atribut, jadi setiap
atribut bisa ditambah, setiap atribut bisa ditambahkan sampel yang lain gitu. Ya, sepinter-pinter kalian menampilkan grafik dah. Gitu deh. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, silahkan yang sedang ada web selanjutnya, monggo dipersilakan. Oke, kalau begitu mungkin karena sudah banyak banget. Oke, kita tunggu data sampai besok ya, sampai maksimal jam 2 besok siang. Gitu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya akhiri ya kelasnya. Karena ini panjang banget memang sensori hedonik ini. Oke, semoga tidak ada kesulitan bagi kalian dalam mengerjakan laporan. Kita bertemu lagi di minggu depan. Oh ya, minggu depan ini praktikumnya adalah QDA atau kuantitatif deskriptif analisis. Jangan lupa sampelnya apa? Ada yang sudah baca? Yang sosis itu ya, Bu ya? Bukan. Ya, nih. Sampelnya adalah sosro sama teh Oh, kotak. Jangan lupa ya. Jadi satu buah teh kemasan kotak. Jadi teh kotaknya kotak, teh sosronya dalam kemasan kotak juga. Nah, itu yang akan kita analisis secara deskriptif minggu depan. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai format laporan praktikum. Ya, udah sih itu aja. Nanti kita akan melaksanakan praktikumnya di aktivitas belajar ke 13. Jadi presentasi. Gitu deh. Oke, mungkin itu aja kali ya. Nanti dibaca lagi persiapan alat dan bahan untuk web selanjutnya. Baik, kalau begitu terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada web ketiga hari ini. Selamat mengerjakan laporan. Mulai disisi laporannya biar tidak keteteran ya. Dan mulai dibuat PPT-nya juga. Baik, terima kasih. Selamat selamat pagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Banyak, Bu. Bu. Oke.